Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku SM channel populer yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari merupakan kewajiban yang tak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Hal ini karena sholat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segala amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Meski begitu, orang yang rajin sholat bisa saja tetap masuk neraka. Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Sebagai umat Islam, harusnya berhati-hati dan segera memperbaiki sholat agar tidak termasuk dari 5 golongan manusia yang masuk neraka meski rajin sholat. Saudaraku rahimakumullah, berikut ini adalah 5 golongan tersebut. Yang pertama, sholat tapi percaya akan dukun. Golongan pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang masih mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa orang yang mempercaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya kepada dukun termasuk dalam kategori dosa besar, karena musyrik dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat tapi suka bergunjing. Orang yang sholat namun suka bergunjing terkait keburukan orang lain juga akan masuk golongan yang masuk neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam syaqar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami yang membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42-48. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka syaqar. Yang ketiga, sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-7 yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit riya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang sholat tapi menyia-nyiakan anak yatim, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Yang keempat, sholat tapi suka berdusta. Kebohongan seakan-akan menjadi hal lumrah dalam masyarakat saat ini, padahal berbohong merupakan salah satu dosa besar dengan ancaman siksa pedih di hari akhirat kelak. Orang yang rajin sholat dan beribadah, namun lisannya suka berbohong, maka amal-amalannya akan sia-sia, karena kebohongannya akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila golongan ini meninggal dunia
dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Berbohong juga merupakan salah satu ciri orang-orang yang munafik. Yang kelima, sholat tapi minum minuman keras atau miras. Golongan yang juga akan masuk neraka meski rajin sholat adalah mereka yang minum minuman keras. Mereka menganggap sholat hanya rutinitas semata, sehingga tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Adapun yang termasuk minuman keras, yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Rasulullah melarang umatnya untuk mendekati khamar atau minuman keras, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku rahimakumullah, itulah 5 golongan orang yang rajin melakukan ibadah namun masuk neraka. Harapan dan doaku untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang beriman, bertakwa, dan selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua serta dijadikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.